Haleluya, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh sidang jemaat dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lagu tadi berkata, segala pujian dan hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bukan yang akan mati, bukan yang sedang mau mati, tetapi dia sudah mati dan sudah bangkit bagi kita. Sehingga memperingati hari Jumat Agung adalah sesuatu perkara besar yang patut kita terima dengan ucapan syukur, dengan segala pujian, karena Tuhan telah mati bagi kita. Dia mati untuk satu kali dan sampai selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati pada hari ini sudah dituliskan sebelumnya oleh Yesus sendiri, dan dia berkata, iblis itu datang untuk mencuri, merusak dan membinasakan. Yohanes pasal 10 ayat 10a. Bahwa sesungguhnya dari ayat itu kita tahu iblis itu datang dan menyerang secara mendadak dan serentak. Semua yang ada ingin dicuri, semua yang ada ingin dibunuh, dan semua yang ada ingin dibinasakan, supaya semua yang dibinasakan oleh iblis itu bisa bersama-sama dengan dia dalam suatu kebinasaan yang akan datang dalam neraka. Kita melihat di sini bahwa iblis terlihat sebagai pemenang karena berhasil menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya tidak pantas kalau ada paku-paku yang menembus tangan yang sudah membentuk bumi. Tangan dari Tuhan yang telah meletakkan dasar-dasar, menciptakan seluruh isi muka bumi ini dengan tangan yang penuh kuasa tadi. Tidak pantas bagi paku-paku itu menembus tangannya, dan sungguh juga tidak pantas kalau Allah pencipta langit dan bumi itu dipaksakan untuk menghadapi suatu kesunyian hidup, sesuatu yang rasanya seperti ditinggalkan, dengan berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Seolah-olah seluruh alam semesta tidak mau mendengarkan suara yang telah diucapkan oleh Kristus, sehingga keheningan itu ingin memaksa Kristus terus ada di sana. Padahal suara Eloi, Eloi, lama sabachthani itu adalah suatu suara yang jauh lebih keras, berjuta-juta kali lebih keras daripada suara Yohanes Pembaptis pada saat dia ada di padang gurun yang berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat pada saat suara itu berbunyi, Eloi, Eloi, lama sabachthani, tentara Romawi sedang duduk berkelompok dan ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Juga kita melihat dan membaca para wanita berkumpul di kaki bukit, menangis dengan penuh rasa duka yang dalam. Padahal, saudara-saudaraku, seluruh isi surga sebenarnya sudah berdiri untuk melawan perbuatan iblis yang sangat durhaka itu, melawan perbuatan iblis yang telah ingin membinasakan juga pencipta langit dan bumi tadi. Tetapi sang pencipta
ternyata tidak memberi perintah apapun kepada segenap isi surga. Sabdanya terdengar cuma, itu memang harus dilakukan, suatu salib untuk menebus dosa yang begitu besar. Sekalipun ada malaikat yang berbicara lagi dan berkata, "Ya Tuhan, ini seharusnya bisa dibuat dengan tidak terlalu menyakitkan." Tetapi Sang Pencipta menjawab dengan lembut, dan Dia berkata, "Tetapi kalau bukan kasih, tidak akan terjadi seperti itu." Itu sebabnya Yesus pernah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudaraku yang kekasih, ternyata Allah yang telah menjelma menjadi manusia, sama seperti halnya seorang Ratu Inggris, Ratu Victoria, waktu dia sedang menyamarkan dirinya dengan berpakaian seperti seorang pengemis tua yang sedang berjalan di suatu jalan, di saat mana ada seorang anak desa dengan rombongan kambing dombanya yang berjalan, seolah-olah ingin marah kepada ratu yang sedang melakukan suatu perjalanan tadi dengan wajah yang berbeda. Dan anak itu menjerit dan berkata, "Minggir engkau, wanita bodoh." Saudara-saudaraku, padahal pengawal ratu yang berdiri agak jauh dari ratu itu sedang berdiri. Dia menghampiri anak tadi dan berkata, "Hai anak bodoh, anak desa, tidak tahukah kau bahwa yang kau maki-maki itu adalah Ratu Victoria yang sedang menyamar sebagai seorang wanita miskin. Carilah dia dan mintalah ampun daripadanya atas ucapanmu yang telah kau ungkapkan dengan nada yang sangat membencinya. Mintalah ampun kepada Ratu supaya engkau bisa sejahtera." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata peristiwa Golgota ini adalah suatu berita kemenangan. Karena pada waktu paku-paku yang tidak pantas tadi tertancap di tangan Tuhan, dan pada waktu lembing yang tajam telah menghujam di perutnya, saudara-saudaraku, iblis sekali lagi saya katakan kayaknya seperti orang yang menang, kayaknya menjadi pemenang. Padahal saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan menyalibkan Kristus, iblis ternyata sudah kecewa berat. Dia kecewa, sesungguhnya dia tidak ingin menyalibkan Tuhan, karena dengan tidak menyalibkan Tuhan berarti manusia masih tetap ada di dalam genggaman kuasanya. Tetapi karena Kristus mati memberikan penebusan bagi umat manusia, maka iblis kecewa karena dia harus melepaskan manusia dari kekuasaan tangannya, karena Kristus telah menebusnya. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9, ke-8 berbunyi begini, "Tidak ada dari penguasa dunia ini," artinya penguasa dunia yaitu si iblis yang begitu banyak jumlahnya, "tidak ada yang mengenalinya
Sebab kalau sekiranya mereka mengenalinya, siapa yang mereka salibkan itu, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ayat ini merupakan salah satu dari ayat-ayat yang begitu indah. Bagi saya katakan inilah 3 ayat berlian yang sungguh-sungguh memberi kekuatan kepada kita, bahwa Yesus memberitahu iblis itu datang dan ingin menyerang secara tiba-tiba untuk mencuri seluruhnya, untuk membunuh seluruhnya, untuk membinasakan seluruhnya. Tetapi kasih Allah yang begitu besar, Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa Dia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menggantikan kematian kita semua, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Dan kemudian berlian yang ketiga dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8 tadi berkata, penguasa dunia ini tidak mengenalnya. Sebab sekiranya andai kata mereka mengenalnya, pasti mereka tidak akan menyalibkan Dia, yaitu Tuhan yang mulia. Tetapi Tuhan telah menyerahkan dirinya, bukan karena kehendak manusia Dia mati di salib, tapi Dia telah memberikan dirinya untuk mati bagi kita, sehingga pengorbanan dan penebusan itu terjadi, sehingga manusia dibebaskan, bukan karena dipaksa dan terpaksa, tetapi karena kasih Allah yang sangat besar. Itu sebabnya dalam pujian tadi kita memuliakan Tuhan dan mengatakan, kutinggikan kasih-Mu, memuliakan dengan syukur karena kasih-Mu yang besar, yang tidak pernah dapat tertandingi oleh kasih apapun yang ada di dalam dunia ini. Kiranya berita Paskah kematian Kristus menjadi sukacita kita, karena Kristus telah mati menebus kita, supaya kita diangkat menjadi anak-anaknya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang telah mempersiapkan diri dengan roti dan anggur, mari kita siapkan dan mengambil masing-masing roti kita, dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyediakan bagi kami roti dan anggur yang adalah bayangan tubuh dan darah-Mu yang sudah dipecahkan, sudah dicurahkan karena segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, dan mari kita angkat roti ini. Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah roti yang dipecah-pecahkan sebagai lambang tubuh Kristus yang terpecah dan menjadi persekutuan dengan tubuh kita. Amin. Amin. Mari kita makan. Haleluya. Dan sekarang mari kita ambil cawan. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini
adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Amin. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu telah menjadi kehidupan kami. Kematian-Mu telah menjadi kemenangan kami. Kami mengangkat segala puji dan syukur karena kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan kepada kami sekalian dan memimpin hidup kami berjalan selanjutnya dalam terang-Mu, dalam kuat-Mu, dalam kasih sayang-Mu, dalam satu kesetiaan yang telah Kau berikan menjadi teladan kami sekalian. Engkau setia sampai mati, Engkau setia sampai akhirnya. Ajarkan kami juga setia kepadamu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua saudara-saudaraku terimalah berkat dari surga, kasih Bapa yang sempurna dalam kemurahan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dalam kuasa Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara-saudara, ada pengumuman yang perlu kita ketahui bersama. Hari Minggu pagi jam 7 kita akan mengadakan live streaming seperti ini. Dilanjutkan ibadah yang kedua, live streaming pada jam 16 hari Raya Paskah. Tuhan memberkati kita. Jam 7 pagi, jam 4 sore. Sampai ketemu lagi dalam kasih kemurahan Tuhan. Amin.